Ya, Pak Kuswandi, saya mohon tanggapannya terkait kegiatan reses Pak Haji Samirun di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah. Ya, untuk tanggapan saya selaku pengurus PDI Perjuangan sangat apresiasi sekali selama kurun waktu sekian tahun ternyata di Kabupaten Cilacap dengan perjuangannya Bapak Samirun, jalan yang ada di Kabupaten Cilacap kita bisa lihat bersama, hampir seluruh jalan provinsi dan kabupaten sudah dicor semuanya. Ini yang menurut saya sangat baik sekali. Untuk itu saya berharap ke depan lebih ditingkatkan ke bidang-bidang yang lain, karena saya lihat untuk bidang infrastruktur sudah sangat cukup baik. Yang itu 10 tahun yang lalu itu kalau orang bilang mau masuk ke Cilacap pasti di roda motor atau roda mobil itu gerodak itu baru masuk Cilacap. Itu sudah membudaya itu. Siapa saja bilang seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang jalannya kita lihat bersama sudah baik. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Apalagi tadi tentang adanya program-program persampahan itu yang cukup sangat mengganggu kesehatan kepada masyarakat. Mudah-mudahan segera akan terrealisasi di wilayah Cilacap, khususnya di Cilacap Tengah ini. Ya. Tadi Pak Kuswandi juga menyampaikan tentang terkait mengenai sarana transportasi dari penyeberangan Cilacap ke Kutawaru, yang artinya ada beberapa infrastruktur yang perlu diperbaiki untuk mempercepat teman-teman kita atau anak-anak sekolah khususnya agar tidak terlambat. Itu gimana ini, Pak? Itu menurut saya itu penyeberangan yang sangat padat sekali, itu yang namanya penyeberangan di Alas Malang. Terus kalau mendarat di kota itu di Ranca di Kelurahan Donan. Itu karena di kelurahan kami itu tidak ada sekolah SLTA. Padahal kalau saya melihat itu setiap tahunnya di kelurahan kami yang lulus SLTP itu di SMP 9 saja mencapai 160 siswa untuk kelas kelulusannya. Di Almanar sekitar 40 siswa. Itu kan berarti sudah 200 siswa setiap pagi. Setiap pagi. Malah berlebih 14, sekarang kelasnya diperkecil, Pak. Muridnya diperkecil. Nah, setiap pagi itu banyak sekali yang terlambat. Kadang-kadang ada anak-anak yang terlambat itu malah sudah berangkat siang, tidak bisa masuk ke sekolahan, akhirnya pada jalan-jalan dan main-main. Itu kan sangat perlu harus diperhatikan oleh kita. Itu yang jelas faktor utamanya menurut saya itu karena waktu terlambat. Karena seharusnya ada perahu atau 4 atau 5, 6 yang harus standby di dermaga itu, tapi tidak mencukupi, hanya perahu 2 yang kanan kiri saja. Karena dermaganya sempit seperti itu. Untuk itu saya berharap, tadi saya sampaikan kepada Bapak Haji Samirun, mudah-mudahan bisa menindaklanjuti. Apakah itu disampaikan ke anggaran kabupaten atau provinsi, kami tidak tahu. Yang penting usulan saya mudah-mudahan segera terrealisasi demi terciptanya sarana transportasi yang ada di Donan ke Kutawaru seperti itu. Oke, ya, terima kasih. Ya, ini kembali ke Pak Haji Samirun ya, Pak ya. Tentunya rangkaian kegiatan reses masa sidang 1 tahun 2021 ini rangkaiannya seperti apa dari Banyumas dan Cilacap, dan terakhir ini di Kecamatan Cilacap Tengah ini gimana ini, Pak? Jadi saya ada 8 titik, Ya. memang bervariasi ya. Iya. Mulai tergerusnya sungai, erosi sungai, Iya. lalu pantai, bantuan desa, sampai ke tentang sampah, kurang angkutan sampah, ada yang minta roda 3, ada yang diminta pengolah sampah, pencacak sampah, antara itu, dan ada beberapa yang minta embung, ada juga yang talut, seperti tadi yang di Kota Waru ada talut 900 meter kali 2 malah lebih ya, Pak ya. Itu dan bervariasi, Pak.
Tapi secara umum saya bangga masyarakat Banyumas Cilacap, terutama Banyumas itu tingkat kepatuhan bermasker prokes itu 91%, artinya sudah hijau. Tapi sayang untuk Kabupaten Cilacap tingkat kepatuhannya nilainya 61, jadi masih oranye gitu. Nah, kayak mohon teman-teman kader ya saling ingat mengingatkan karena gitu loh. Jangan sampai kalah sama yang lain gitu loh. Satu hal tadi saya terenyuh Bapak tentang anak kelamba dan sebagainya akan saya jembatani. Kalau itu bisa dana provinsi ya saya teruskan. Kalau memang tidak, nanti saya ke PU Cilacap bagaimana jalan keluarnya. Karena bagaimanapun juga mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk anak didik kita wajib ngain utama itu. Yang kedua mesejahterakan. Nah, membuat mencerdaskan tidak harus belajar tekun dan begini. Transportasi kalau terlambat kan nggak bisa masuk, keluyuran dan jalan kan kacau, akhirnya kan jadi nggak sukses pendidikannya. Itu juga menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan harus ke depan saya akan sangat serius itu. Yang kedua tentang tempat sampah di Cilacap Tengah terlalu jauh, jadi urunannya tambah mahal gitu loh, tambah naik gitu loh. Jadi bervariasi Pak, tapi secara umum gairah pasca Covid ini dalam rangka ini semuanya saling bahu membahu dan sudah mulai membudaya untuk bermasker dan prokes yang ada. Pak, tadi juga disampaikan dari beberapa konstituen tentang pengolahan limbah dan sampah di Cilacap Tengah. Juga yang paling final ini tadi terkait pembagian Al-Quran ini gimana nih Pak? Oh gitu aja. Ya saya kan nggak bisa khataman tiap hari dan sebagainya. Jadi kalau Al-Quran itu nilai keagamaan gitu. Jangan sampai orang PDI dikenal orang abangan. Jadi nanti akan tumbuh ustadz-ustadz baru, anak-anak yang pinter ngaji dan sebagainya. Saya sendiri kan ya saya setiap hari tadarus tapi pendek. Kalau masih banyak yang baca dan sebagainya, tetap kan kebaca. Tujuan saya PDI Perjuangan ke depan tetap nasionalis dan religius kader-kader kita Mas. Dan nanti ini sebagai apa namanya, saya kalau ke daerah akan membawa itu, saya beli beberapa dus, nanti tinggal sana tinggal sini gitu Pak. Kayak Pak Ranto kan serem tuh, nggak punya dia pengurus masjid. Nah bayangin, saya jadi kenal abangan, saya juga pendiri Masjid Agung Darussalam. Jadi supaya sedikitnya kita ya benar-benar kata Pak Karno, kita orang nasionalis juga religius. Gitu Pak. Harapannya Pak, ini terakhir. Harapan saya untuk Cilacap Tengah dan untuk Kabupaten Banyumas dan Cilacap, apa yang usulan tadi akan saya bawa ke Banggar, akan saya skala prioritaskan. Di mana yang paling penting dan sebagainya saya berjuang di Banggar bisa lewat reguler gubernur atau lewat aspirasi wakil anggota dewan, khususnya infrastruktur. Dan saya akan kenceng berjuangnya, kata Pak Ketua tadi, infrastruktur kan sudah 95%, tinggal Adri Pak ya, ngapain yang itu, yang lain ke saya ini, sesuai bidang kita. Itu artinya. Oke, terima kasih Pak Samirun dan Pak Kuswanti. Mudah-mudahan pertemuan reses pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka!